Bismillahi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Siswa kelas 8A rahimani wa rahimakumullah. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah ya, kita hari ini masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melanjutkan pembelajaran kita, yaitu pada pembelajaran tafsir. Tapi sebelumnya tentu kita dalam belajar secara daring ini tetap bersyukur ya, kita masih bisa diberikan kesempatan untuk belajar, dan tentunya seandainya kita mau belajar dengan ikhlas dan sungguh-sungguh, insya Allah walaupun seberapapun Allah akan memberikan manfaat ilmu kepada kita. Dan semoga Allah memberikan kemudahan kita untuk mengikuti kegiatan pembelajaran untuk semua mapel walaupun masih secara daring. Jadi kelas 8A para siswa ini harus sungguh-sungguh dalam belajar, baik ketika tatap muka ataupun daring. Ya, karena tujuannya sama, ingin mempelajari dinul Islam, dan itu adalah salah satu perbuatan yang sangat mulia. Begitu ya. Baik, hari ini insya Allah kita akan bahas materi yang cukup banyak ya, yaitu dari Al-Munafikun, surat Al-Munafikun ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-11. Ini 2 bab Ustadz bahas dalam satu hari ini, tapi nanti insya Allah kita akan langsung baca pada materinya. Sebelum itu silakan siswa semua di kelas 8A untuk mempersiapkan bukunya, nanti bisa disimak dengan bukunya masing-masing. Baik, sebelum kita masuk ke tafsirnya, kita bahas dulu tentang sebab turunnya ayat ini. Itu ya, yaitu dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu berkata, kami pernah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam suatu peperangan. Tiba-tiba didapati orang laki-laki dari Muhajirin dan orang laki-laki dari Ansor bertikai. Jadi ini dua kaum. Yang Muhajirin adalah orang muslim yang hijrah ke Madinah, mereka dari Makkah. Sedangkan orang Ansor adalah orang-orang asli Madinah yang mereka menolong orang-orang Makkah yang hijrah tadi. Dan mereka adalah muslim. Tapi kenapa ini bertikai malahan? Ya, itu ya, kita lanjutkan. Berkata orang Ansor, orang yang bertikai tadi berkata, wahai orang-orang Ansor, kemarilah bantu aku. Begitupun yang Muhajirin, wahai orang-orang Muhajirin, kemarilah bantu aku. Jadi dua pertikaian dari dua orang ini bisa menjadikan dua kaum ini bertikai. Seandainya dari kaum Ansor membantu orang Ansor tadi, dan dari kaum Muhajirin membantu orang Muhajirin tadi, hanya masalah dua orang tapi bisa menghancurkan dua kaum. Maka Rasulullah SAW ketika mendengar dari perkataan ini, apa ini seruan jahiliyah? Rasulullah faham peristiwa ini bisa menghancurkan Islam dengan keadaan seperti ini. Tinggalkan seruan ini. Maka Nabi melarang kepada orang-orang yang mendengar dari panggilan mereka. Ya, karena sesungguhnya seruan ini seruan yang sangat busuk, bisa menghancurkan ukhuwah Islamiyah. Dan salah seorang di antara sahabat Nabi yang ternyata adalah orang munafik, yaitu Abdullah bin Ubay bin Salul. Sungguh mereka telah melakukannya. Demi Allah, seandainya kita kembali ke Madinah, maka orang-orang yang mulia akan mengusir orang-orang rendahan. Maksudnya apa? Nah, ini seandainya orang-orang orang-orang kafir itu nanti menguasai Madinah, orang-orang muslim akan diusir. Seperti itu ya. Maka berkata Umar radhiyallahu anhu kepada Rasulullah, biarkan aku akan penggal leher orang munafik ini. Ini Umar meminta izin kepada Rasulullah, Rasulullah biarkan atau izinkan aku untuk memenggal kepala tadi, si Abdullah bin Ubay bin Salul tadi. Tapi sebagaimana kita ketahui akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan biarkan dia. Jangan membuat manusia mengatakan sesungguhnya Muhammad telah membunuh sahabatnya.
jelas-jelas terlihat kemunafikannya, tapi Rasulullah SAW masih memberikan permaafan ya, memberikan ampunan atau memaafkan dari kesalahan orang tersebut. Baik ya, kita langsung masuk saja. Ini untuk ayatnya kita tampilkan cukup banyak, nanti bisa dibaca sendiri ayatnya. Ini yang pertama ya, bab yang pertama, yaitu ayat 5 sampai ayat yang ke-8, kemudian dilanjutkan ayat 6 sampai ayat yang ke-10. Maaf, 9 sampai ayat yang ke-10. Baik, kita langsung masuk ke dalam tafsirnya. Pada pembahasan yang pertama, itu kandungan ayatnya adalah sifat orang-orang yang munafik. Dia kan mengaku Islam, tapi ternyata ingin merusak Islam. Nah, itu yang berbahaya ya, kemarin kita sampaikan. Ini kosakata dulu ya. Lawau ru'usahum, yaitu memalingkan kepala mereka sebagai bentuk penolakan dan memperolok-olok, menolak Islam di sini ya. Al-izzatu artinya kekuatan dan kemenangan. Selanjutnya yanfaddu, artinya mereka berpecah belah. Selanjutnya ini langsung kita gabungkan ya dari dua bab kosakatanya. La tulhikum, jangan menyibukkan kalian, jangan sampai menyibukkan kalian. Laula, seandainya. Dan yang terakhir ajaluha, ajal atau waktu kematiannya. Cukup ya untuk kosakata. Kita lanjutkan langsung ke materi atau kepada tafsirnya. Baik, tafsir ayat surat Al-Munafikun ayat yang kelima. Kita baca ya. Wa idza qila lahum ta'alau yastaghfir lakum Rasulullah. Dan ketika dikatakan kepada mereka, orang-orang munafik ya, apabila dikatakan kepada mereka, yaitu kepada orang-orang munafik, datanglah kalian dengan meminta uzur dari apa yang muncul dari kalian berupa ucapan-ucapan yang jelek, pembicaraan yang bodoh, sehingga Rasulullah SAW akan memintakan ampun untuk kalian dan akan memintakan kepada Allah agar menutupi dan memaafkan dosa-dosa kalian. Jadi orang-orang munafik itu dinasihati, kalian itu sudah banyak berbicara bohong, berbicara dusta, ucapan-ucapan kotor. Kalian itu mintalah kepada Nabi agar disampaikan istighfar kalian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi ya tadi, karena orang-orang munafik ini adalah orang-orang yang tidak ikhlas ya dalam berislam. Kan enak sebenarnya orang yang diistighfarkan oleh Rasulullah SAW, doanya akan diampuni Allah. Tapi tidak, orang-orang munafik tidak mau, karena memang mereka itu yang mereka cari bukan akhirat. Bukankah sangat bahagia ya ketika orang itu dosanya diampuni oleh Allah? Sudah diberikan penjelasan seperti itu, tapi sekali lagi orang munafik tidak mau menerimanya. Ini ya, lawwau ru'usahum, mereka memalingkan dan menggerak-gerakkan kepala mereka sebagai bentuk kesombongan dan penolakan. Sudah diberikan saran seperti itu, enggak mau, malah sombong. Allah, untuk apa diberikan istighfar? Enggak ada gunanya. Dan yang lainnya, mereka menolak dari apa yang disampaikan kepada mereka itu. Wa ra'aitahum yasudduna wa hum mustakbirun. Dan engkau melihat mereka, wahai Rasulullah SAW, mereka berpaling darimu. Nah, dan menyembuhkan diri dari melaksanakan apa yang diminta kepada mereka. Wis dilengke seperti tadi, yaitu agar dimintakan atau diistighfarkan kepada Allah atas dosa-dosa mereka, tapi mereka sekali lagi tidak mau. Ya, kalau kita pikir betapa bodohnya ya orang yang tidak mau diampuni dosanya. Sedangkan dosa adalah salah satu sebab kerugian seseorang di akhirat. Tapi ini diampuni malah tidak mau. Semoga kita terhindar dari sifat ini ya, terhindar dari sifat sombong.
Selanjutnya kita masuk ke tafsir ayat yang ke-6. Sawa'un 'alaihim astaghfarta lahum am lam tastaghfir lahum la yaghfirallahu lahum. Karena apa? Sama saja. Ini Nabi Muhammad SAW diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sama saja bagi orang-orang munafik itu. Engkau mau memintakan ampunan untuk mereka ataupun engkau tidak memintakan ampun untuk mereka, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah mengampuni dosa-dosa mereka selamanya. Karena mereka terus-terusan melakukan kefasikan dan kokoh di atas kekufuran. Ini ya. Jadi orang munafik sebenarnya mereka itu kufur kepada Allah. Mereka itu di dalam hatinya menyimpan kekafiran. Tapi yang mereka tunjukkan itu keimanannya. Secara fisik mereka beriman, padahal dalam hatinya mereka kufur. Dan selama mereka tidak bertaubat, maka jelas Allah tidak akan mengampuni dosa-dosa mereka. Maka tadi Nabi diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, Arab mbok mintakan ampun atau tidak, Allah tidak akan mengampuni wahai Rasulullah. Berat ya ini ya. Maka harusnya kita jangan sampai memiliki sifat-sifat orang munafik ini. Innallaha la yahdil qaumal fasikin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan memberikan taufik untuk beriman. Tidak akan memberikan taufik, hidayah atau untuk beriman kepada orang-orang yang kafir kepada Allah dan keluar dari ketaatan. Ya. Baik, ini untuk tafsir dari ayat yang ke-6. Faidah dari dua ayat ini, kita sampaikan dulu keagungan istighfar Rasulullah SAW, karena beliau adalah orang yang doanya itu mustajab. Maka orang yang diistighfarkan Rasulullah SAW kepada Allah itu beruntung karena dosa-dosanya diampuni. Tapi ke orang-orang munafik tadi tidak mau. Itu kerugian sekali ya. Berikutnya penolakan orang-orang munafik dan dari istighfar untuk mereka, karena mereka adalah orang-orang yang tidak beriman. Mereka tidak mengakui, mereka tidak masih menyaksikan, mereka tidak yakin besok akan ada pengadilan Allah Subhanahu wa taala. Malah yang penting hari ini di dunia senang-senang, enggak mau mereka enggak gagas dosa seperti itu. Selanjutnya tidak boleh memintakan ampun untuk orang-orang munafik. Lah ternyata memang tidak diperbolehkan ya memintakan ampun kepada orang-orang munafik ataupun orang-orang kafir. Karena kalau dimintakan itu tidak bermanfaat. Tidak bermanfaat kecuali mendoakan mereka dalam urusan semoga mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala baru boleh. Tapi mendoakan ben diampuni dosanya, mendapatkan kesehatan, mendapatkan kesuksesan, jangan ya. Doakan saja bagi mereka, semoga mendapatkan hidayah bagi mereka. Baik, selanjutnya kita masuk ke dalam pembahasan Al-Munafikun ayat yang ke-7 ya. Humul ladzina yaquluna la tunfiqu ala man 'inda Rasulillahi hatta yang faddu. Baik. Dan mereka orang-orang munafik berkata juga ya kepada penduduk Madinah, janganlah kalian berinfak kepada para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu dari kalangan muhajirin. Agar apa? Mereka itu meninggalkan Rasulullah. Jadi ini hasutan kepada orang-orang Ansar untuk tidak membantu sahabat Rasulullah yang berasal dari Makkah yang hijrah ke Madinah. Ojo gelem ngewangi. Mereka akan mengganggu nanti ekonomimu hancur dan yang lainnya. Dihasut biar tidak membantu orang-orang muhajirin. Walillahi khazainus samawati wal ardh. Hanya milik Allah perbendaharaan langit dan bumi serta apa yang ada pada keduanya dari rizki. Allah memberi dan menahan kepada siapa yang Dia kehendaki. Tapi ingatlah bahwasanya yang semua perbendaharaan rizki yang di bumi ataupun di langit itu milik Allah Subhanahu wa taala, dan itu kehendak Allah untuk memberikan rezeki kepada siapa yang Dia kehendaki. Begitupun juga kehendak Allah bagi siapapun yang Ia kehendaki ditahan rezekinya.
itu mutlak dari Allah. Manusia mungkin hanya bisa berusaha, tapi hasilnya itu adalah urusan Allah Subhanahu wa taala. Walakinnal munafikina la yafqahun. Akan tetapi orang-orang munafik tidak memiliki pemahaman seperti itu, sehingga menjadikan hal itu tidak bermanfaat. Ya, jadi pengertian bahwasanya rezeki itu mutlak dari Allah, mereka tidak paham hal itu. Mereka hanya paham dari yang dohir saja, itu pun dengan pemahaman yang sangat terbatas. Kemudian kita masuk ke ayat tafsir ayat yang ke-8. Yaquluna la irja'na ilal madinati la yukhrijannal a'azzu minhal adal. Dan orang-orang munafik mengatakan, seandainya kita kembali ke Madinah, kelompok kami yang akan benar-benar mulia dan akan mengusir kaum mukminin yang rendahan. Lah, ini adalah salah satu pernyataan yang keliru dari orang-orang munafik. Jadi orang-orang munafik itu menganggap orang-orang mukmin itu rendahan. Dan mereka mempunyai keyakinan ketika kembali ke Madinah, mereka yang akan menjadi orang yang mulia dan akan mengusir orang-orang mukmin. Itu jelas suatu keseliruan yang besar. Balillahil izzatu walirasulihi walil mu'minin. Hanya milik Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Itu kemuliaan itu hanya milik Allah dan Rasulnya, yaitu bersama orang-orang yang mengikutinya. Jadi orang dikatakan mulia yaitu ketika orang itu mentaati Allah Subhanahu wa taala, mentaati Rasulnya. Dan orang-orang yang mentaati itu adalah juga termasuk orang yang mulia. Ya, bukan malah mengingkari, bukan malah memerangi perintah Allah. Walaupun mungkin kelihatannya dia mulia di dunia, tapi jelas dia hancur di akhirat ketika memerangi syariat yang telah Allah buat. Selanjutnya, walakinnal munafikina la ya'lamun. Akan tetapi orang-orang munafik tidak mengetahui hal tersebut karena besarnya kebodohan mereka. Tapi mereka tidak tahu. Kembali lagi kita sampaikan, yang mereka lihat adalah secara dohirnya saja, yang nampak saja. Padahal yang mereka lihat secara kelihatan itu juga belum tentu benar. Selanjutnya kita sampaikan faedah dari dua ayat tersebut. Yang pertama, orang-orang munafik adalah musuh umat selama-lamanya. Jadi orang munafik itu walaupun dia mengaku Islam, sesungguhnya mereka adalah musuh-musuh Islam ini. Mereka akan selalu berusaha memecah belah dan membantu musuh-musuh umat ini. Tujuan mereka apa? Memecah belah umat Islam. Dan mereka akan senang seandainya ada orang yang merusak Islam, mereka senang karena ada yang menemani. Mereka akan membantunya. Sekali lagi untuk apa? Untuk menghancurkan agama Islam ini. Walaupun mereka secara luarnya, secara zahirnya mereka mengaku Islam, tapi ingin menghancurkan Islam. Itulah orang-orang munafik. Termasuk kedzaliman yang besar adalah prasangka orang-orang musyrik tentang para sahabat yang mendekati Rasulullah SAW karena uang. Maaf ya, ini orang-orang munafik ya. Jadi orang-orang munafik itu mengira sahabat yang dekat dengan Rasulullah SAW itu karena uang, biar dikasih uang. Tidak. Mereka memang benar-benar hatinya itu sampai kepada akhirat. Bukan hanya dunia yang mereka pikirkan, tapi sampai ke akhirat. Sehingga mereka melakukan ketaatan kepada Allah dan Rasulnya untuk menggapai ridho Allah Subhanahu wa taala, harapannya mendapatkan kebahagiaan di kehidupan akhiratnya. Izzah dan kekuatan bukan berada pada harta dan hal yang bersifat materi saja, tetapi yang paling utama adalah pada keimanannya. Ya, hakikat daripada izzah dan kekuatan itu pada keimanannya. Sedangkan materi, keimanan dan ketakwaannya, sedangkan materi yang berupa kekuatan ataupun yang lainnya, harta, itu hanya sebab penunjang saja. Tapi pada intinya adalah pada keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan kita cara mendengar inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang paling bertakwa. Nah, ini adalah takwa dan keimanannya yang paling utama di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, sesungguhnya orang-orang yang mencocoki ahlul bait dalam ucapan dan keyakinan, maka dia telah bersekutu dengannya dalam dosa dan hukuman. Ahlul bait di sini adalah orang-orang tadi, ya, yang termasuk ahlul bait di sini adalah orang yang kufur dengan
Allah Subhanahu wa taala dan tidak mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita lanjutkan ya untuk materi berikutnya, yaitu di ayat yang ke-9. Silakan disimak, ini masuk di bab berikutnya ya. Kita masuk. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Ya ayyuhalladzina amanu, sebagai orang yang beriman hendaknya pasang telinganya untuk mendengarkan ada apa ini Allah panggil kita. Ya, apakah Allah perintahkan untuk mengerjakan sesuatu? Apakah Allah perintahkan kita untuk meninggalkan sesuatu? Itu pasti seperti itu. Jadi setelah ya ayyuhalladzina amanu, pasti kalau tidak ada perintah berarti ada larangan, dan itu besar. Ketika orang mengikutinya pasti dia akan mendapatkan fadilah yang besar, yaitu wahai orang-orang yang beriman, janganlah, nah ini dilarang kan, janganlah kalian disibukkan oleh harta dan anak-anak kalian dari beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengerjakan ketaatan kepadanya. Kita diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala agar kita tidak terlalu sibuk sampai-sampai lupa beribadah kepada Allah dan mengerjakan ketaatan kepadanya. Kita diingatkan, hendaknya iya kita punya urusan dengan keluarga kita punya urusan dengan harta-harta kita, silahkan, tapi jangan sampai urusan-urusan kita itu melalaikan beribadah dan mengerjakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Maka barang siapa yang disibukkan dengan harta dan anak-anaknya dari perkara tersebut, jadi ketika orang itu disibukkan dengan hal tersebut, lalu mereka tidak mau beribadah kepada Allah, tidak mau melakukan ketaatan kepada Allah, maka mereka adalah orang-orang yang rugi, karena mereka tidak mendapat kemuliaan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Yang mereka dapat hanya materi dunia saja, dan itu pun tidak kekal, akan mereka tinggal ketika mereka mati. Sedangkan yang kekal di sisi Allah adalah kemuliaan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Itu. Kemudian di ayat yang ke-10, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyatiya ahadakumul maut. Berinfaklah. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada orang-orang yang beriman untuk berinfak di jalan Allah dengan sebagian rezeki yang Allah telah berikan kepada kalian dari jalan-jalan kebaikan. Jadi kita diberikan perintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berinfak dengan harta yang kita miliki, tentunya dengan harta yang halal ya. Kita mempunyai harta yang halal dari penghasilan yang baik, nah kita gunakan untuk berinfak dan bersedekah. Dan bersegera berinfak sebelum datang kematian kepada kalian. Jangan sampai orang itu mau berinfak ketika sudah mendekati ajal atau kematian, atau mungkin sudah mati baru punya keinginan untuk infak, itu terlambat jemaah. Ya, para siswa itu terlambat. Maka hendaknya ketika masih kita sehat, kita mampu, ayo kita gunakan harta kita untuk berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Wa yaqula rabbi laula akhartani illa ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas shalihin. Maka ini ya perkataan orang-orang yang menyesal ya. Maka dia berkata dengan penuh penyesalan dan merugi. Rugi serugi-ruginya, ya Allah, seandainya engkau beri aku kesempatan, yaitu engkau tunda kematianku ya Allah, jangan cabut nyawaku hari ini ya Allah, kasihlah aku waktu. Untuk apa? Dalam waktu yang sebentar saja nggak apa-apa ya Allah, supaya aku bisa bersedekah dengan hartaku dan aku akan menjadi orang-orang yang soleh dan bertakwa. Sudah mati baru ingin sedekah, maka terlambat jemaah. Ya, terlambat, tidak bisa ini. Maka jangan sampai kita menyesal di waktu penyesalan yang tidak bermanfaat. Tidak ada gunanya orang menyesal hari ini. Orang yang sudah mati ini tidak ada gunanya. Kalau kita masih hidup menyesal terus kita melakukan ketaatan, itu bermanfaat. Tapi menyesal bagi orang yang sudah mati sudah tidak ada manfaatnya. Kemudian ayat yang terakhir yaitu ayat 11, walai yuakhirallahu nafsan idza jaa ajaluha. Dan sekali-kali Allah tidak akan menangguhkan kematiannya karena sudah habis umurnya. Jadi ketika orang-orang munafik itu, mbok jangan dimatikan sekarang toh ya Allah, mbok berikan aku umur lagi beberapa hari biar aku bisa bersedekah. Tapi Allah tidak akan menangguhkan kematian mereka. Allah tidak akan mengundur kematian mereka karena batas atau jatah umur mereka sudah habis, nggak bisa lagi. Ya, berarti sudah mereka mati dalam keadaan menyesal dan dalam keadaan
tidak beribadah kepada Allah. Wallahu khabirum bima ta'malun, dan Allah Subhanahu wa taala mengetahui terhadap apa yang kalian kerjakan dari perkara kebaikan ataupun kejelekan. Dan Allah mengetahui hal itu, pasti Allah akan memberikan balasan sesuai dengan apa yang dikerjakan oleh manusia. Kalau dia menjadikan umurnya atau usianya dengan kebaikan, Allah balas dengan kebaikan. Tapi kalau dia umur yang Allah berikan itu digunakan untuk bermaksiat, ya Allah balas dengan siksa. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini yang terakhir, faidahnya dari beberapa ayat yang kita sudah bahas, haramnya menyibukkan diri dari kewajiban mengingat dan melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan perkara apa? Termasuk harta dan anak. Jadi jangan ya orang itu terlalu sibuk dengan urusannya dunia, lebih-lebih urusan dunia, sampai tidak mau beribadah kepada Allah, sampai tidak mau mengerjakan ketaatan kepada Allah, itu jangan. Dia akan rugi. Jangan sampai orang itu menyesal di waktu yang sudah terlambat. Kemudian kerugian yang sesungguhnya adalah ketika seseorang menyibukkan diri dan lalai dengan dunia dan apa yang diwajibkan pada mereka. Dia itu benar-benar rugi ketika orang itu sudah meninggal, ternyata tidak melakukan ketaatan dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika dia menyesal, itu ya sudah selesai. Penyesalannya tidak bisa diulangi lagi. Hari ini katakanlah kita menjadi orang yang menyesal, kemudian kita taubat dengan dosa-dosa kita, itu Allah masih terima karena kita masih hidup. Tapi orang yang menyesal kita sudah mati, terlambat. Tidak ada gunanya penyesalan itu, dan dia sudah siap-siap mendapatkan siksa dari Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya, anjuran bersegera melakukan ketaatan sebelum datang kematian. Ayo, hari ini kita masih sehat, kita masih hidup, kita gunakan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan melakukan ketaatan-ketaatan yang Allah perintahkan. Kemudian, sesungguhnya orang yang beriman dan menginfakkan hartanya hanya untuk mencari wajah Allah, itu adalah orang yang beriman, ya. Dia berinfak kemudian melakukan amal-amal soleh itu hanya untuk mencari wajah Allah. Jangan sampai seseorang berinfak atau melakukan ibadah untuk mencari pujian manusia. Keliru. Ya, yang dicari adalah wajah Allah, ridha Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan orang munafik menahan hartanya karena takut miskin dan merasa tidak butuh pahala. Sedangkan orang-orang munafik itu maneman. Mau infak maneman, aduh maneman, mending buat beli ini, buat beli itu. Mereka takut nanti miskin dan mereka mau pahala buat apa? Raketok. Mending duitnya kita. Itu adalah orang-orang munafik. Mereka mengingkari akhirat dan mereka hanya mengutamakan dunia saja. Yang terakhir, ini masih ada beberapa ya. Sesungguhnya setiap jiwa, yang terakhir ini ya, sesungguhnya setiap jiwa telah ditetapkan ajalnya di dalam ilmu Allah Subhanahu wa taala, sehingga tidak bisa ditunda. Orang yang misalnya ditakdirkan mati hari ini, tidak bisa matinya besok saja, nggak bisa. Ataupun mungkin ada orang yang dijatah mati hari ini, kemarin dia bunuh diri, dia tetap tidak akan mati kemarin, matinya juga hari ini, sesuai ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Maka setiap orang hendaknya mempersiapkan diri untuk menghadapi kematiannya. Karena kan orang mati selesai ya, berhenti, sudah tidak bisa mengerjakan ibadah walaupun kecil. Misalnya tabassumuka fi wajhi ahika sedekah. Senyummu di hadapan saudaramu sama muslim itu adalah sedekah. Tapi orang mati kan nggak bisa senyum-senyum. Nah, itu cuma sedikit ya. Cuma ringan ya senyum itu. Tapi ketika udah mati ya selesai, nggak bisa. Apalagi ibadah-ibadah yang lain. Maka hendaknya sebelum orang itu mati, persiapkanlah hari ini untuk berbekal. Yaitu dengan apa? Dengan mengerjakan amal soleh agar tidak menyesal karena kelalaiannya. Semoga kita termasuk orang-orang yang diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala beribadah dengan ibadah yang telah dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga kita tidak termasuk orang-orang yang menyesal setelah datangnya kematian. Amin ya rabbal alamin. Demikian ya siswa kelas 8A rahimani wa rahimakumullah untuk pembahasan kita yaitu di surat Al-Munafikun. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Sampai jumpa lagi pada pembelajaran yang berikutnya insyaallah. Kita akhiri subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahirabbil alamin. Jangan lupa nanti ada beberapa latihan bisa dikerjakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.